Saudara Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara kasus ijazah Jokowi dengan tersangka Roy Suryo CS telah lengkap atau P21. Merespons informasi ini, Roy Suryo menilai tidak ada ketegasan soal P21 dari pernyataan Polda Metro Jaya. Roy Suryo bilang pernyataan Polda Metro Jaya ini tidak tegas mengatakan kalau berkasnya sudah P21. Roy akan menunggu konferensi pers resmi dari Polda Metro Jaya soal berkas perkaranya. Kasus hukum, Roy Suryo CS juga menyatakan hingga saat ini belum menerima informasi maupun surat hasil perkembangan penyidikan perkara dari Kejaksaan maupun Polda Metro Jaya yang ditujukan kepada kliennya. Saya akan ulangi kata-kata dari Pak Kombes Iman Imanuddin supaya tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah fokus. Kalimatnya saya tidak tambahi, saya tidak kurangi begini. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Mana kata P21? Nggak ada. Kata lengkap pun tidak ada di situ. Ya. Informasi P21 kasus Roy Suryo melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka. Kasus fitnah ijazah Jokowi atas tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa kini berada di tahap penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya jelaskan, jika berkas perkara Roy Tifa di Kejaksaan Tinggi DKI sudah dinyatakan memenuhi syarat. Meski begitu, polisi tidak secara tegas menyebut status perkara sudah lengkap atau P21. Informasi P21 kasus Roy Suryo. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya, mantan Wakapolri Ugroseno menilai sikap Polda tidak lazim, apalagi tanpa disertai surat resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI. Saksi ahli dari kubu Roy ini bahkan berani menantang Kejaksaan jika kasus ijazah sampai P21 tanpa adanya sprindik baru usai dikeluarkannya SP3 untuk Rismon, Egy, dan Damai Harilubis. Memang di luar kelaziman, tidak ada kata-kata P21. Ini penegakan hukum tuh harusnya ada kepastian hukum di situ. Seharusnya menunggu resmi surat dari Kejaksaan yang menyatakan P21. Berkas perkara Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah ada surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Nah, apalagi sampai P21, pelimpahan tahap pertama saja tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian di situ sudah ditentukan beberapa tersangka dilakukan RJ. Berkas yang sudah ada SP3, penelitian formal Kejaksaan, kalau jaksa menyatakan itu P21, ya saya pernah katakan saya akan belajar nanti kepada jaksa bagaimana menerbitkan P21 tanpa laporan polisi, tanpa berkas, tanpa ada surat perintah dimulainya penyidikan kembali setelah ada surat perintah penghentian penyidikan. Kubu Roy Suryo kerap kali mempertanyakan keseriusan penanganan perkara fitnah ijazah Jokowi karena batas waktu pelimpahan berkas di Kejaksaan sudah kedaluarsa. Mereka bahkan mendesak agar kasus dihentikan, namun pembuktian keaslian ijazahlah yang harus dibawa ke persidangan. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, berkas perkara Roy Suryo dan Tifa Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinyatakan sudah lengkap atau P21. Lalu bagaimana kesiapan pihak Roy Suryo CS menghadapi persidangan dan apakah sidang nantinya akan mengungkap seluruh kasus ini? Kita bahas malam hari ini bersama kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghaffar Sangaji. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Dan ada juga kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Bang Rifai. Selamat malam, Bang Rifai. Malam Mbak Audrey, Bang Ghaffar. Malam juga Bang Saya Rifai. mau nanya dulu ke kuasa hukum dari Mas Roy. Bang Sangaji, kenapa sih penting banget arti kata P21? Jelas-jelas kemarin di Reskrimum sudah bilang, alhamdulillah jaksa sudah sampai menyatakan bahwa perkara yang kami kirimkan tidak perlu lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan. Kenapa arti P21 ini sangat penting bagi klien Anda? Dari pernyataan persnya di Reskrimum kemarin sebenarnya kan pesannya dua. Yang pertama, tidak perlu lagi pemenuhan berdasarkan petunjuk-petunjuk jaksa, dan yang kedua, mereka sedang berkoordinasi untuk melimpahkan tersangka dan barang buktinya pada tahap kedua ya. Nah, dari pernyataan itu kami melihat bahwa belum ada ketegasan terkait dengan berkas dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI. Bukankah artinya sama saja tidak sudah dipenuhi? Artinya ini P21? Ini gini. Kalau berkas perkara dinyatakan P21, P21 itu kan adalah surat basisnya. Jadi ada semacam surat berlogo kejaksaan, berkode P21, perihalnya adalah menyatakan berkas perkara atas nama tersangka ini dalam dugaan tindak pidana dengan pasal ini, setelah diteliti maka dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Dan yang kedua, berdasarkan P21 yang baru sekarang, format yang baru ya. Kita bicara bukan format yang lama, karena ini KUHP yang baru. Berdasarkan format baru di kejaksaan itu, suatu berkas dinyatakan P21 itu sudah langsung disebutkan juga tanggal penyerahan tersangkanya. Ya, misalnya saya ambil contoh ini contoh suatu P21 yang saya miliki dari seorang klien saya ya, di suatu kejaksaan negeri yang nggak perlu saya sebutkan gitu. Dinyatakan bahwa berkasnya dinyatakan lengkap dan ditentukan waktunya. Selanjutnya penyerahan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal penerimaan surat, dan tahap penelitian barang bukti dan penyerahan tersangka akan dilakukan pada hari sekian-sekian di kantor kejaksaan sekian-sekian. Nah, kalau kemarin kita lihat pernyataannya kan masih ambigu sebenarnya. Saya merasa bahwa pernyataan itu tidak mewakili surat P21 yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Mungkin karena kemarin kan bukan konvers khusus soal ijazah, tapi konvers yang lain kemudian wartawan menanyakan. Artinya jangan dijawab begitu, jawab saja bahwa kami akan umumkan dalam 1 atau 2 hari ke depan setelah kami melengkapi semua ini dan surat P21-nya sudah ditangani. Saya merasa P21-nya belum di tangan penyidik. P21-nya belum di tangan penyidik. Kalau dari Bang Rifai sebenarnya yang dapat laporan dari pihak pelapor, sebenarnya apa? P21 sudah lengkap sama dengan P21 atau belum? Oke, pertama kan kita saksikan bersama lah apa yang disampaikan oleh Pak Direskrimum ya, diikuti oleh teman-teman media juga termasuk masyarakat, yang pada intinya adalah sudah dinyatakan tidak perlu lagi ada pemenuhan petunjuk dan berkoordinasi untuk melimpahkan. Nah, sebenarnya kan ini yang dimaksud adalah yaitu P21 itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam KUHP dikenal diksi P21? Itu bicara undang-undang, KUHP nggak pernah dikenal P21. Cukup dinyatakan bahwa berkas sudah lengkap dan dilimpahkan, jaksa siap menerima. Itu poinnya. P21 ini saya coba kembalikan lagi ya. Ini tuh hanya sebuah pengkodean form dalam persuratan kejaksaan. Yang akhirnya pengkodean ini menjadi bahasa sehari-hari. Padahal tidak pernah dikenal dalam KUHP itu bahwa harus ada P21 baru bisa disidangkan. Jadi kembali lagi, apa yang disampaikan di Reskrimum menurut saya sesuai dengan maksud undang-undang apa yang diatur dalam KUHP. Artinya berkasnya sudah lengkap? Ya, dan dia sudah siap untuk menyerahkan. Kedua juga tidak ada kewajiban baik penyidik maupun jaksa menyerahkan surat itu kepada tersangka. Ya, kita juga selama ini dalam praktik kan nggak ada surat itu kan surat internal. Maunya dibacain katanya Bang tadi. Nggak pernah ada, nggak ada amanah itu dalam hukum acara kan nggak ada ya. Saya juga sering mendampingi tersangka dalam konteks P21 dan bersidang gitu ya. Yang ada justru nanti yang perlu dilihat adalah ada panggilan untuk melaksanakan tahap 2. Dan nanti kuncinya apa? Jaksa akan menerima atau tidak penyerahan tersangka dan barang bukti. Pada saat diterima ya sudah pasti ini merupakan konsekuensi dari konteks P21 yang dibahasakan selama ini. Jadi buat saya
ini hanya memainkan diksi-diksi yang menurut saya tidak substansial ya. Kenyataannya tinggal lihat saja nanti dalam waktu dekat apakah ada panggilan untuk penyerahan tahap 2. Jangan juga lah, ini tahap 2 juga bahasa form sebenarnya ya. Hanya penyerahan tersangka dan barang bukti yang memang diamanahkan untuk kemudian ini dalam rangka persiapan persidangan. Jadi menurut saya ini nggak ada persoalan substansial ya, bahwa teman-teman ingin mengkritisi ya monggo-monggo saja ya. Tapi menurut saya intinya nggak ada soal ya Bang ini ya? ada satu progres yang cukup baik ya. Paling tidak persoalan ini dibawa ke persidangan, nanti masyarakat bisa mengikuti secara terbuka ya. Pembuktian apa sih yang bisa menyatakan ijazah ini asli begitu kan. Lalu bagaimana argumentasi kedua belah pihak, bagaimana pembuktian kedua belah pihak, bagaimana nanti hakim mengambil keputusan. Ini yang sebenarnya menurut kita perlu kita cermati ke depannya. Oke, kalau ditanyakan kenapa kemudian kapan sebenarnya untuk ditahan begitu ya atau ditangkap begitu. Nah, tapi pertanyaannya kan hari ini Mas Roy CS juga diperiksa kan, artinya wajib lapor ke Polda, betul ya Bang ya? Tadi sudah datang kan ya? Pertanyaannya Bang Rifai menanyakan nggak, kenapa nggak langsung ditahan aja? Oke, kembali lagi pertama perlu kita garis bawahi ya, penahanan itu adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, ataupun persidangan. Dan masing-masing pejabat ini memiliki kewenangan. Polisi bisa menahan dalam konteks penyidikan, kepentingan penyidikan. Penuntut umum bisa menahan dalam konteks penuntutan, begitu juga hakim dapat menahan dalam konteks pemeriksaan. Tidak ada satu alasan untuk menahan gara-gara kepentingan pelapor. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi itu semua adalah kewenangan penyidikan yang kita tidak bisa intervensi. Manakala penegak hukum merasa perlu menahan, kita hormati itu. Tapi juga manakala dia tidak merasa perlu menahan, ya kita juga harus hargai itu. Kembali lagi, itu kita harus tahu mana kewenangan penyidik, mana kewenangan pelapor. Sekalipun dalam kacamata saya, kalaupun akan dilakukan penahanan itu sudah memenuhi unsurnya, persyaratannya. Kenapa? Kalau saya kembali lagi, kita kembali menurut saya penyidikan dan penuntutan perkara ini tetap diselesaikan menurut KUHP lama ini dalam pandangan saya. Yang bicara adalah pasal 361A dari KUHP itu sendiri, ya, yang menggariskan bahwa seluruh penyidikan dan penuntutan tetap diselesaikan dengan KUHP lama. Nah, bicara KUHP lama, alasan penahanan itu ada 3. Diduga menghilangkan barang bukti atau merusak, kedua diduga melarikan diri, ya, diduga mengulangi tindak pidana. Saya berpandangan setelah naiknya perkara ini Pak Roy bukannya mengurangi intensitasnya untuk memfitnah atau menghina, bahkan semakin hot, semakin sering ya. Sehingga menurut saya ini menjadi fakta notoir atau fakta di ketua umum bahwa Pak Roy semakin berulang melakukan. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, tapi kembali lagi, ini kan alasan hukumnya bahwa perlu tidak ditahan, kembali lagi itu konteks. Oke, itu kewenangan dari pihak penyidik. Kalau gitu dan kepentingan penyidik, bukan dan kepentingan penyidik. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya bagi klien Anda, perlukah Roy Suryo ditahan sesegera mungkin? Usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Jadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya, menurut Anda sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi, perlu nggak ditahan sesegera mungkin Roy Suryo CS? Kembali lagi soal perlu ditahan atau tidak, kami menyerahkan kepada kewenangan penegak hukum terkait. Sekalipun ya, sejujurnya dari pihak keluarga Pak Jokowi 6 bulan setelah kami mengajukan LP ada kekecewaannya. Kenapa? Karena setelah kita ajukan LP yang kita harapkan Pak Roy itu menjadi cool down ya, ternyata semakin menjadi semakin hot. Hampir tiap hari bicara di media dengan berbagai versi. Yang bagaimanapun juga buat keluarga Pak Jokowi termasuk Pak Jokowi ya, yang meyakini ijazah ini asli, diperolehnya dengan perkuliahan secara tuntas melalui wisuda dan diterima dari UGM. Ya bagaimanapun juga harga diri dan terdapat satu kesedihan lah dengan terus-menerus ini di brainwash masyarakat ya, karena bagaimanapun juga setiap manusia kan juga memiliki harga diri ya. Nah ini juga yang memang menjadi perhatian. Tapi kembali lagi kami mempercayakan itu kepada penegak hukum terkait. Kalau gitu Bang Sanghaji, kalau misalnya dari Anda dan juga klien ini tidak setuju, artinya beda persepsi kalau belum P21 dinyatakan ini artinya belum lengkap berkasnya. Kalau tiba-tiba ditahan, klien Anda gimana? Oke, Mbak Audrey, sebelumnya saya ingin menegaskan begini. P21 itu satu kode surat kejaksaan yang sangat signifikan. Bagaimana Anda mau membawa perkara ini ke persidangan kalau surat P21-nya aja belum keluar gitu. P21 itu diatur di dalam peraturan kejaksaan. Itu adalah kode administrasi penanganan perkara pidana. P itu artinya ada P1 sampai P53. P yang sangat penting dan dikenal publik kan P19, P21, itu kan yang paling banyak dikenal. Jadi kami melihat bahwa sampai hari ini Polda Metro Jaya belum memberikan kejelasan terkait dengan apakah berkas ini dinyatakan lengkap berdasarkan hasil penelitian berkas perkara terhadap materi penyidikan yang disampaikan penyidik. Kalau tadi dibilang nggak ada keraguan? Ya itu kan versi masih versinya mereka. Kita kan basisnya adalah pada administrasi perkara pidana. Ini perkara pidana loh. Kita tidak bisa hanya berkoordinasi secara lisan. Katakanlah kalau tadi saya melihat
Dirkrimum itu basisnya adalah koordinasi lisan, belum koordinasi berdasarkan administrasi. Sementara yang dibutuhkan dalam suatu penanganan perkara pidana itu adalah administrasinya yang penting. Bukan kita by telepon tanya jaksa, oh ini tidak lagi ada pemenuhan, kemudian nanti kita jadwalkan untuk penyerahan barang bukti. Berarti dan artinya tersangka. Anda dan klien Anda siap Saya masih melawan? melihat, gini, saya masih melihat bahwa informasi yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya itu saya masih ragukan validitasnya. Karena kenapa? Ini perkara memang perkara besar. Selembar ijazah mantan presiden. Pada saat pengumuman tersangka itu dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya. Begitu mau diserahkan tersangka dengan barang bukti, masa konferensi persnya kayak tadi? Ini kan ditunggu-tunggu publik. Ini untuk transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Tapi tadi pada saat sehingga kami melihat bahwa ini semacam ada keraguan dari Dirkrimum bahwa jangan-jangan memang informasi itu baru dia dapatkan secara lisan. Belum semacam kertas yang tadi saya sebutkan. Tadi ketika di Polda Anda atau klien nanyain juga nggak? Sebenarnya statusnya gimana? Sudah ada yang bertanya kepada kejaksaan dan tidak ada jawaban dari pihak kejaksaan juga. Dari Polda? Polda juga tidak ada jawaban. Ya, terkait dengan apakah surat itu yang kita nantikan kan surat P21-nya. P21 itu artinya berkas dinyatakan lengkap. Jadi kalau ini hanya dikatakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, ini kan cuma P21. Apalah arti P21? Loh, P21 itu artinya berkas dinyatakan lengkap dan siap untuk disidangkan, digali fakta-fakta materialnya sehingga peristiwa pidana itu akan terang gitu. Dan Anda minta suratnya itu? Bukan minta surat. Transparansi. Gini, kapan P21? Kedua, berkasnya ini kapan dikirim dari penyidik Polda Metro Jaya kepada kejaksaan. Tanggal 26 Januari itu berkas dikembalikan oleh kejaksaan. Sampai kemudian tanggal 17 April dilakukan konferensi pers oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya dengan sangat gamblang dan pede mengatakan bahwa berkas itu sudah dikirimkan kepada kejaksaan. Tanggal 21 kami bertemu dengan pihak kejaksaan dan pada saat itu pihak kejaksaan belum menerima. Kalau kita hitung dari tanggal 17 April, tanggal 26 Januari sampai 17 April berarti sudah 82 hari. Kalau kita hitung dari tanggal 17 April sampai kemudian hari ini sudah 47 hari. Kami mentotal semua proses pengiriman berkas perkara ini sudah 129 hari. Artinya kalau mereka membuka data-data itu kepada kami akan men-challenge bahwa ternyata pelanggaran-pelanggaran KUHAP atau unprocedural KUHAP yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu begitu terang. Karena KUHAP kita hanya menentukan waktu 14 hari penyidikan tambahan. Dan itu kalau tidak dilakukan berdasarkan undang-undang, maka SPDP berkas perkara dikembangkan. Sehingga kami menduga begini, ini sebenarnya bolak-balik berkasnya ini tidak transparan dari Polda. Ini sebenarnya bukan baru pertama kali bolak-balik, ini kami menduga sudah 2 kali. Tanggal 17 April itu dikirim, dikembalikan lagi, baru kemudian di akhir bulan Mei kemarin baru dikirim lagi, sehingga di bulan awal Juni ini ada informasi dari kejaksaan bahwa tidak perlu lagi pemenuhan terhadap petunjuk-petunjuk. Itu baru lisan, kami melihat itu baru lisan karena ketentuan waktunya sudah lewat katanya Bang. Ya, ini kembali lagi dalil yang selama ini sudah sering kita bahas ya. Kalau saya simpel saja, selama ini tidak pernah ada sebuah perkara dihentikan hanya gara-gara penyidik tidak memenuhi petunjuk dalam waktu 14 hari. Bang Rifai sebentar. Saya punya perkara di daerah di KUHAP yang baru. Jangan debat kusir satu persatu. Saya punya perkara di KUHAP di pengadilan di Polda lain. Itu dikembalikan, Bang. Itu dikembalikan karena melampaui waktu 14 hari. Dihentikan hanya gara-gara 14 hari, saya belum pernah lihat ya. Dikembalikan. Kalau ada presidennya boleh tunjukkan. Ini cukup menarik satu. Kan kami katakan dikembalikan SPDP Bang Gafur yang dengar ini bukan hanya kita, Bang. Dikembalikan berkasnya SPDP, kemudian berkas perkaranya. Itu ketentuan pasal 138 KUHAP yang baru Bang ayat 2 dan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 di poin bab 3 poin 49 poin 50 poin 51 poin 52. Apa namanya? Itu terang, itu hukum acara pidana kita yang harus kita jaga dan yang harus kita biasalah ya bahwa kita jalankan. P21 tahap 2 udah biasa ya. Itu bukan sesuatu yang menghebohkan. Kita pengacara memang harus siap mendampingi sampai persidangan. Menjadi aneh kok informasi ini tidak bisa didapatkan. Saya
Saya sering kok. Katanya nggak transparan soalnya. Lo nggak transparan, Saya sering Polda. dalam penyidikan dan Kapan, penuntutan. gini, Kita kapan berkomunikasi baik berkas aja itu sama semua dikirim penegak hukum. oleh Buat saya Polda menjadi aneh kepada kejaksaan? kalau ini tidak dapat informasi. Kami ingin mendapatkan Kedua, itu Mbak. karena di Kedua ya. P21 itu pasti Mohon disebut maaf. tanggal pengiriman Selama berkas. ini kadang informasi semua nggak jelas. Makanya Contoh. Polda Metro Dulu Jaya dituduh tidak berani penyidik membuka menolak saksi ahli. P21-nya kejaksaan Nyatanya saya tanya kepada karena surat penyidik, itu belum ada. Itu fiktif. Itu isu yang dihembuskan oleh tim penasihat hukum. Penyidik bilang tidak pernah kami menolak ahli, Bang. Oke. Itu isu yang dilempar. Oke. Kami tidak fokus lagi ke situ. Nyatanya apa? Kami memberikan fokusnya adalah sudah panggil ahlinya. ABC. Kami fokusnya Yang adalah datang ahlinya transparansi DEF. dari penyidik Ya, Polda makanya Metro kami Jaya sulit terkait seperti dengan itu. surat Jadi, P21. Kalau sekarang? Kadang informasi yang disampaikan belum tentu yang sebenarnya. Saya Oke. mencari situ ya. Jadi Oke. saya sih tidak akan terjebak dengan isu-isu yang dilempar. Terakhir saya mau sampaikan, saya ingin mengomentari apa yang disampaikan Pak Ugro dengan tetap saya menghormati beliau sebagai senior saya. Beliau menyatakan bahwa dalam sebuah perkara pidana jika tersangkanya banyak, bila mana beberapa di antara di RJ maka ini harus di-drop semua. Saya berbeda pandangan. Mohon maaf kenapa? Seperti kita ketahui bersama, pertanggungjawaban pidana itu kepada perbuatan pribadi-pribadi. Pidana tidak pernah mengenal pertanggungjawaban kolektif kolegial. Jadi tidak benar bahwa kalau ada beberapa terdakwa Meskipun RJ, dalam kasus yang sama. betul, ini gampang aja Mas. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Ada sebuah perkara tersangkanya banyak, ya. Sebagiannya melarikan diri, DPO. Oke. Apakah tidak menyebabkan yang lain tetap bisa lanjut ke sidang? Tetap lanjut, Mbak. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya pribadi-pribadi. Kedua, misalnya ada sebuah perkara tersangkanya banyak, beberapa Gini, meninggal, ya. apa yang Karena Abang satu- sampaikan itu artinya- menggunakan persepsi artinya- KUHP yang lama, bukan. menggunakan persepsi Bang, hukum acara lama. ini hukum pidana material, Bang. Bukan. Pertanggungjawaban pidana hukum material, bukan Beda. KUHP. Yang disebut hukum Pak acara. Ugro itu adalah Jadi kembali lagi, ketika saya orang tidak mengajukan sependapat dengan restoratif itu, ya. justice, Dan yang terpenting, maka orang yang saya punya memberikan presiden, restoratif justice ya. itu LP-nya Presiden harus kasus. dicabut. Jadi nggak usah berdebat, ini ada presiden kasus ya. Satu di kasus Rempang, ya kerusuhan di Rempang ini jelas 8 tersangka di RJ oleh penyidik, Oke. tapi tersangka lainnya tetap lanjut ke sidang. Ini fakta. Itu tahun berapa, Diikuti Bang? publik ya. Kedua, Itu tahun berapa? lihat Saya tanya, Bang. kerusuhan- Sebentar. Saya kasus tanya itu kerusuhan tahun berapa? lalu. Enggak, itu Ya, peristiwa kan- hukum tahun berapa? kerusuhan tahun lalu. Enggak, saya tanya Kerusuhan dulu. tahun lalu itu peristiwa jelas hukum tahun kemarin untuk ketika anak dan KUHP mahasiswa baru semua belum di RJ, ada. ya. Abang menggunakan Beribuan orang di referensi RJ hukum tidak menyebabkan yang basisnya perkara adalah pada hukum tidak acara dilanjutkan. pidana Jadi lama, Anda- tetapi ini Abang dua tidak presiden update kasus dengan hukum acara yang pidana sudah yang clear baru. gitu ya. Jadi Ini kembali kasus lagi, hukum pidana lama, saya ini tidak hanya apple to menjawab bahwa pandangan apple. saya dengan Pak Ugro berbeda. Beda. dan Ini tetap beda. hormati, ya. Gini Mbak Audrey. Enggak, ini yang tetap disebut lama, sebentar. Bu. Gimana sih? Yang Ini disebut tetap oleh lama. Bang Rifai Enggak lah, yang tadi. disampaikan Ini itu peristiwa hukum pidana. material, Ya bukan saya bicara hukum dulu. acara. Abang tadi bicara Ya, saya banyak. bicara Iya. potong-potong. Itu Nah, bicara Abang begini. bicara Oke, banyak. Bang Harus diluruskan, Mbak. Saya bicara begini. Saya Oke, menghargai, coba saya mau saya Peristiwa Saya hukum suka yang dengan digambarkan, potong-potong begini, peristiwa nggak? hukum Nggak yang pas, digambarkan nggak pas. tadi adalah peristiwa hukum sebelum KUHP yang baru hadir. Ya, masalahnya restoratif justice itu diatur dalam KUHP yang baru. Tidak, kalau KUHP lama berlaku, sebentar, Bang. kalau Nggak bisa, KUHP lama dikatakan berlaku. menggunakan Anda Perpol jangan 8 menyesatkan publik. 2021, Ribuan perkara ingat dimasuk KUHP lama. undang-undang itu lebih tinggi Udahlah, daripada saya pikir Perpol. biarkan publik yang Sehingga menilai, rujukan ya. hukum Bukan hanya terhadap kita yang mengerti hukum, publik restoratif juga mengerti justice hukum, dan biar SP3 yang menilai, perkara ini menargumentasi yang bisa rujukannya dipertanggungjawabkan. adalah pada KUHP bukan Cukup pada kalau menurut saya. Perpol. Ya, dalam aturan perundang-undangan, undang-undang itu lebih tinggi daripada peraturan kepolisian, lebih tinggi daripada Oke. peraturan kejaksaan, lebih tinggi dari peraturan DPR, apalagi cuma sekelas Bang Sangaji, Perpol. oke, jadi yang Anda permasalahkan sebenarnya saat ini pada saat kelengkapan berkasnya atau dinyatakan P21 atau tadi balik lagi karena sudah ada yang RJ akhirnya ya udah nggak perlu ada lanjutan lagi sih. Gini, kasus. artinya di sini Itu ada argumen yang ada dibangun pelanggaran oleh mereka. unprocedural, Yang ada sebenarnya sudah terjawab unprocedural ya, dengan KUHP 2 perkara ya. ini sudah terjawab semua. Oke. Yang pertama, penyidik Menganggap tidak pidana ini transparan. pertanggungjawaban sekarang Singkat aja, Bapak. kolegial. Ya, yang pertama Menurut saya penyidik nggak tepat. tidak transparan terkait dengan tanggal pelimpahan berkas perkara. Itu penting karena ini hukum acara pidana. Hukum acara pidana ketat terhadap tenggang waktu. Oke. Kejaksaan itu tenggang waktunya 7 hari. Makanya kenapa kejaksaan sebelum waktu 14 hari atau hari yang ke-7 dia sudah menyatakan Oke. pendapat karena mereka terikat pada tenggang waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak penyidik Polda Metro Jaya juga tidak transparan. Apakah berkas ini pada saat dikirimkan P19 oleh kejaksaan dipenuhi kemudian apakah dikembalikan lagi nggak Oke. oleh kejaksaan? Kami melihat dikembalikan lagi. Karena tidak mungkin melebihi waktu 29 hari kejaksaan tidak menyatakan sikap. Pasti pernah menyatakan sikap. Oke. Tetapi tidak menggunakan P19 yang kedua, menggunakan berita acara koordinasi Nah, ini antara asumsi penyidik lagi. dengan Oke, jadi poinnya Enggak, kita adalah Anda tetap disesatkan. melawan bukan ya. asumsi. Ini bukan akhirnya asumsi. membahas Gus Ini Ipul hukum jadi acara pertanggungjawabkan, ya. pidana yang Saya berlaku pastikan diatur dalam hanya KUHP sekali dan berkas itu diberikan. Jadi nggak ada berkas diatur di diberikan dua dalam kali. Oke, pedoman singkat. Jadi ini internal semua berangkat dari asumsi kejaksaan. percuma, Mbak. Enggak. Asumsi semua yang dibahas
nggak ada ujungnya. Kuasa hukum Pak Jokowi Hanya terbawa tidak pernah harus membaca biasa, harus Oke, baik, peraturan baik. internal kejaksaan, Tidak, hanya saya melihat tahu, pada saya praktek-praktek. Dan Berarti- praktek-praktek Tidak. itu melanggar hukum semua. Berarti yang saya Ya, buat lihat Anda ada Kita melanggar hukum hukum. Kalau bukan itu berbasis peradilan pada aja. praktek. Oke. Hukum Bapak-bapak. berbasis pada Daripada kita kaidah, Oke, baik. pada Saya norma, sudahi sampai di pada sini. Kita aturan. lihat yang Bukan mana- pada praktek-praktek yang yang selama ini taat disampaikan kuhap oleh ini kan itu. kuasa hukum Pak Jokowi. Itu kan praktek yang selama ini terjadi. Jadi kita Praktek ketemu melanggar kusir, hukum kok dibenarkan Kudunya gitu loh. ketinggal, kusirnya lari. Berarti nanti tunggu ya dari pihak Kejaksaan Tinggi yang harus berbicara juga berarti ya menunggu ya. Betul, Sama-sama. silakan ditanyakan kepada pihak kejaksaan. Saya menurut saya Sebenarnya nggak mungkin pada kejaksaan Oke, ini baik, baik. Mbak. Kedua yang Sebetulnya sudah selesai, kejaksaan Bapak-bapak. tidak punya tunggu panggilan dari kewajiban. penyidik untuk melakukan tahap 2. Termasuk Gini, penahanan. Mbak Audrey, Itu kembali kepada penyidik saya. Oke, ngomong. baik. kejaksaan Oke, tidak sudah punya kita kewajiban untuk sudah kita mengumumkan tangkap, Bapak-bapak. P21 karena ini masih tahap Oke. penyidikan dan belum penyerahan tersangka. Baik. Artinya tanggung jawab hukum itu belum dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi ngapain kejaksaan memberitahu Oke, soal baik, sudah kita P21? tangkap. Transparansi dari Polda itu yang penting dan ditunggu rakyat dan ditunggu para tersangka. Bang Gofar Sawangaji, terima kasih. Bang Rifai Kusuma Negara, terima Sama-sama, kasih. Mbak. Selamat malam Bapak-bapak.